Setelah bagian lengkap, di sini kita ada robot. Lalu kemudian kita memiliki arena atau jalurnya sudah ada. Maka kita yang lakukan berikutnya adalah membuat program. Pemrograman kita mungkin akan menggunakan bahasa C, walaupun teman-teman bisa menggunakan bahasa yang lain yang tersedia pada software tersebut. Kita masuk kepada wizard. Nah, kalau kita tadi memulai sistemnya dengan project directory, kita masuk ke new robot controller. Kita klik, lalu kita next, dan di sini secara otomatis sudah defaultnya C. Kalau Anda menggunakan bahasa yang lain, Python atau MATLAB, Java dan sebagainya, Anda bisa pilih ya. Kita klik next saja untuk bahasa C, dan kemudian kita akan memilih Webot, Makefile, dan kita beri nama. Nah, contoh di sini saya menggunakan my controller line robot. Next. Oke, finish. Dan di sini pada sebelah kanan Windows Anda akan muncul semacam template ya. Template di sini menggunakan bahasa C. Kalau kita sudah biasa menggunakan bahasa C seperti biasa, di sini memanggil library Webot robot H, lalu kemudian di sini ada define time step. Time step adalah default waktu yang dimiliki software kita ini. Kita bisa merubahnya kalau diperlukan. Lalu kemudian di sini ada template-template yang bisa kita gunakan. Ini adalah integer main. Disinilah kita melakukan deklarasi. Selanjutnya, untuk programnya nanti kita bisa masukkan kepada sisi ini di bagian loopnya, while. Di sini merupakan perintah yang akan dilakukan berulang-ulang. Nah, bagaimana membuat deklarasinya? Maka kita lihat di sini. Di sini sudah ada panduannya ya. Teman-teman bisa membuatnya dengan panduan di sini. Untuk mendeklarasikan perangkat yang kita buat. Contoh di sini kita ingin mendeklarasikan sensor, maka kita bisa gunakan ini. Sementara untuk aktuator, misalkan kita menggunakan output berupa motor, di sini kita bisa menggunakan WB device, lalu kemudian ini. Nah, kita tinggal copy saja. Copy, lalu kemudian paste di sini. Kita buat seperti ini. Lalu kemudian di sini my actuator adalah label dari aktuator Anda. Anda bisa rubah menjadi misalkan motor kanan. Nah, lalu kemudian dia akan meminta akses kepada software Anda, project Anda. Di sini Anda memerlukan nama dari aktuator pada project Anda. Bagaimana kita mengetahui nama dari aktuator pada project kita? Kita tentunya masuk kepada IPAK. Karena robot kita adalah IPAK, maka pastikan ini di sisi IPAK ya. Lalu kemudian nah, di IPAK Anda klik dan kemudian klik kanan. Kemudian di sini Anda bisa klik View Proto Source. Nah, akan muncul tampilan baru pada Windows program. Ini ada source-nya, kita cari. Nah, ini contoh device. Bagaimana membuat motor bergerak, melakukan rotasi. Dilihat di sini bahwa motor kirinya diberi nama left wheel motor. Sementara yang sisi kanan, kita cari sisi kanan. Nah, sisi kanan adalah
right wheel motor. Kita copy saja nama tersebut, Ctrl C, dan kita masuk ke controller kita. Kita ingin membuat label kita yang kita sebut motor kanan atau mau kanan itu bisa menggerakkan pada saat kita memanggil nama mau kanan, dia akan menggerakkan aktuator pada motor kanan. Jadi my actuatornya kita rubah Ctrl P seperti ini. Sama halnya untuk yang bagaimana pada motor kiri, kita tinggal copy dan oh ya, jangan lupa ini adalah program bahasa C. Jangan lupa untuk mengakhiri dengan titik koma ya. Lalu kemudian di sini kita paste saja titik koma, jangan lupa. Nah, yang kita lakukan di sini adalah motor kiri, karenanya di sini mau kiri. Get device kita rubah menjadi left sesuai dengan namanya pada software source-nya. Kita lihat di sini tadi motor kiri rotational. Nah, left wheel sensor kiri ya. Oke, kita kembali lagi. Nah, seperti inilah motornya, dan jika seandainya kita ingin mengendalikannya, kita akan memerintahkan pada sisi while. Jadi kita akan masukkan programnya di sini. Pastikan juga bahwa controller kita sudah sesuai pada IPAC ya. Di sini controller Anda adalah my controller line robot. Jika belum, sesuaikan. Tinggal select saja. Berikutnya, kita pastikan program kita sesuai dengan yang kita inginkan. Yaitu pertama, lihat di sebelah kanan kita sudah membuat program sebelumnya tadi, dan kita akan modifikasi ya. Jangan lupa di sini dia sudah menyertakan otomatis ya linknya untuk library ya. Nah, tambahkan string include stdio untuk mendapatkan perintah-perintah dari standar C ya, bahasa C. Nah, setelah itu kita jangan lupa untuk menambahkan inisialisasi pada deklarasi ini. Mengingatkan kembali bahwa untuk sensor kiri dan kanan kita buat seperti ini. Deklarasi ini dari mana? Ini sudah ada template-nya. Jadi kita menambahkan deklarasi sensor dengan perintah ini. WB atau Wboard device tag. Saya gunakan motor kanan ini, motor kiri ini. Sementara untuk sensor, saya menggunakan perintah WB device tag IRK, infrared kanan, dan kirinya adalah IRKI, di mana perintahnya adalah WB robot get device. Karena tadi kita mendeklarasikannya dengan senka, maka kita pakai nama senka. Nah, karenanya senka ini adalah nama yang kita berikan pada rancangan kita, hardware kita, ceritanya gitu ya. Nah, ini adalah softwarenya. Di dalam software kita ambil datanya tadi, disimpan ke dalam IRK dan IRKI. Jangan lupa untuk membuat sistem tersebut bisa aktif, kita buat enable dengan perintah ini. WB motor set position, WB distance sensor enable.
Jadi untuk mengaktifkan distance sensor tersebut diperlukan perintah ini dengan perintahnya adalah formatnya adalah dalam kurung IRK, yaitu sensor kita, dan timestamp. Begitu juga IRKI atau infrared kiri dengan perintah tersebut dieksekusi pada timestamp yang sudah dideklarasikan, yaitu 64. Dia akan disimpan ke dalam sintak tersebut dan membuat sensor akan aktif. Ini adalah seperti tadi sudah dijelaskan pada sebelumnya, posisi kita menggunakan infinity. Pada program utama yang kita lakukan adalah mengambil data terlebih dahulu. Data dari sensor dibuat dengan perintah ini, WB distance sensor get value, mengambil nilai dari infrared kanan dan juga kiri. Untuk infrared kanan, kalau kita sudah mengambil datanya, maka kita simpan ke dalam variabel namanya data kanan atau data K. Demikian juga yang kiri. Nah, supaya saya tahu berapa sih nilainya, maka saya buat perintah printf. Ini adalah perintah dasar dari bahasa C untuk mencetak print function. Di sini saya berikan tanda petik %f. Artinya nilainya saya biarkan dalam bentuk pecahan atau desimal. Saya berikan space, lalu kemudian koma, saya mencetak value atau nilai dari data kanan. Demikian juga data kiri. Untuk mendapatkan berapa sih nilai pada saat pendeteksian oleh sensor kiri maupun sensor kanan infrared. Lalu saya akan buat algoritmanya seperti ini. Jika data dari sensor kiri lebih dari data dari sensor kanan, maka saya ingin mengarahkan dia belok kiri. Di mana perintah saya adalah saya memerintahkan motor membuat kecepatan 3 untuk motor kanan, sementara motor kiri lebih lambat, sehingga dia akan berorientasi kepada arah kiri. Sebaliknya juga demikian, jika data kiri lebih kecil daripada data kanan nilainya, maka orientasi dari robot adalah bergerak ke arah kanan. Supaya bisa bergerak ke arah kanan, justru roda pada kanan kita perlambat dan roda pada kiri kita percepat. 3:1 perbandingannya. Nah, setelah kita buat ini, jangan lupa kita pastikan di IPAK. Anda bisa klik IPAK ya di sini. Pastikan bahwa pada ground sensor slot ya, di sini ada drop down menunya. Anda pilih ground sensor slot. Double klik. Di sini sensor kiri dan sensor kanan, pastikan Anda double klik ya. Ada drop down menu dan di sini Anda pastikan adalah infrared tipenya ya. Nah, di sini ada infrared. Biasanya dia akan memberikan tipe generik, tapi pastikan infrared. Baik kanan maupun yang kiri ya. Anda cek dahulu yang kanan maupun yang kiri. Kita lihat di sini tipenya sudah infrared. Jika sudah, maka kita bisa membaca nilainya. Pastikan kita build current project untuk mengcompile. Lalu selanjutnya dia akan meminta untuk di-reload kepada program kita atau project kita. Maka kita akan buat reset saja. Nah, posisinya di sini Anda bisa tetapkan, misalkan contoh saya punya IPAK di sini. Kita bisa posisikan robot, misalkan saya ambil translasi di sini. Saya posisikan di X pada 0,9. Sementara Z-nya pada 0,2 misalkan. Nah,
posisi dari robot kita sekarang berada di sini. Kalau tadi berada di sini, dia akan berubah berada di sebelah kiri kita. Nah, ini tentunya tergantung dari sudut pandang pembuatan line Anda atau jalur Anda terhadap posisi dari robot ya. Anda bisa setting posisinya. Nah, lalu kemudian seperti biasa kita tinggal running saja. Nah, terlihat di sini robot sedang melakukan proses pencarian posisi. Di sini kita bisa lihat, nah dia menemukan jalurnya, lalu dia akan bergerak kiri kanan kiri kanan kiri kanan sesuai dengan program yang kita buat. Nah, terlihat bahwa robotnya bergerak mengikuti jalur. Inilah fungsi dari line follower, yaitu mengikuti jalur yang kita buat, dan robot kita yang kita gunakan dengan 2 roda yang kita namakan dengan IPAK atau bernama IPAK itu mengikuti sesuai dengan jalur yang kita buat. Selanjutnya, jangan lupa bahwa teman-teman melakukan saving ya. Di sini controller saya save, dan juga project saya desain menggunakan Webots tadi saya save dalam World. Saya save, saya timpa saja, replace dari yang sudah ada. Oke.